Masuk pada pemilihan tema kata kunci. Jadi di Smart Campaign atau kampanye pintar, Anda menggunakan tema kata kunci. Kenapa menggunakan tema kata kunci? Karena Anda tidak bisa menentukan secara spesifik kata kunci yang digunakan. Berbeda jika Anda menggunakan kampanye penelusuran atau search, ya. Anda bisa mentarget secara spesifik kata kunci tersebut. Tapi di Smart Campaign Anda menggunakan tema kata kunci yang nantinya tema kata kunci yang Anda masukkan ini akan mencari secara otomatis sinonim ataupun kata kunci yang mirip dengan temanya, ya. Di sini Anda akan biasanya mendapatkan 2 sampai 5 kata kunci saran di bagian atas dengan highlight seperti ini, yang mana sangat mewakili apa yang sudah Anda masukkan di bagian situs, ya, di mana sudah diambil bagian homepage-nya, keterangannya, maka mereka akan menambahkan ataupun memberikan saran tema kata kunci. Toko mebel online. Kemudian ada tema kata kunci yang direkomendasikan. Nah, berikan beberapa tema kata kunci dan kami akan menampilkan iklan Anda untuk penelusuran serupa. Anda juga dapat menambahkan tema kata kunci negatif setelah penyiapan selesai. Nah, kita akan bahas nanti untuk kata kunci negatif, ya. Jadi, di sini ada beberapa tips ataupun hal-hal yang perlu Anda perhatikan ketika memilih tema kata kunci. Meskipun secara kemampuan Anda bisa menambahkan sampai dengan 10 kata kunci. Namun saya sarankan untuk Anda memilih kata kunci yang memang benar-benar relevan dengan halaman situs yang sudah Anda masukkan. Jangan sampai kemudian terlalu lebar, karena nantinya akan berpotensi menimbulkan kata kunci baru yang sebenarnya tidak relevan dan juga tidak cocok dengan sasaran yang Anda harapkan, yang Anda ingin capai, ya. Nah, jadi saya sarankan di sini Anda bisa menggunakan mungkin 2 sampai 5 saja, 2 sampai 5 kata kunci. Di sini seperti toko mebel online. Nah, mebel ini memiliki sinonim misalnya furnitur, ya. Kita bisa tambahkan. Nah, seperti ini. Di sini ada mebel minimalis, mebel antik, kemudian mebel kantor, mebel bekas. Nah, kata kunci dengan spesifik seperti ini nantinya Anda bisa buatkan campaign tersendiri, ya. Misalkan seperti mebel kantor. Ketika kita menggunakan mebel kantor dan mebel rumah dalam satu tema kata kunci, ini akan sangat berpengaruh di performa iklannya. Karena kita akan bisa menangkap semua orang yang membutuhkan furnitur kantor dan furnitur rumah. Tapi saya sarankan untuk bisa memisahkan, ya, memisahkan dengan tema kata kuncinya. Kita sudah memasukkan situsnya pertama, ya. Jadi misalkan nanti Anda memasukkan ke halaman situsnya itu adalah tentang mebel kantor, maka Anda bisa menggunakan kata kunci, tema kata kunci seperti mebel kantor, kursi kantor, meja kantor, seperti itu. Jadi pastikan Anda menggunakan tema kata kunci yang satu topik, ya. Nah, kemudian untuk pemilihan tema kata kunci seperti ini Anda juga pastikan atau posisikan sebagai seorang pelanggan yang ingin mencari informasi tertentu, ya. Nah, ketika kita ingin mencari, ya, seperti ini. Nah, kita posisikan, ya, kita sebagai pelanggan ketika mencari produk tertentu apa yang digunakan, ya, kata kuncinya apa yang akan digunakan oleh customer. Anda juga harus memahami. Anda bisa melakukan survei, ya, survei terlebih dahulu ke orang-orang terdekat Anda. Misalkan untuk produk ini Anda bisa bertanya kata kunci apa yang akan mereka gunakan untuk menelusuri produk seperti ini, ya. Jadi ini juga berkaitan dengan perilaku konsumen. Anda juga harus memahami tentang perilaku konsumen bagaimana ketika mereka menelusuri suatu produk atau layanan tertentu. Nah, jadi saya sarankan untuk penggunaan tema kata kunci ini Anda bisa lebih spesifik topiknya, ya. Dan juga disesuaikan dengan URL halaman yang sudah Anda masukkan di bagian awal pengaturan kampanye iklan Smart Campaign Anda. Nah,
Di sini saya akan menggunakan kata kunci seperti ini. Jika sudah, kemudian klik berikutnya.